Selamat siang kawan pajak. Selamat bergabung di acara podcast PMA 6. Bersama saya Aurelia Safira dan rekan saya Angga Indra Nugraha. Salam PMA PMA 6. Apa kabar Mas Angga? Alhamdulillah baik Mbak Aurel. Mbak Aurel gimana juga kabarnya Mbak Aurel? Alhamdulillah sehat. Kayaknya siang hari ini semangat terus ya Mbak Aurel ya? Iya dong, tentu luar biasa ya. Luar biasa. Kita harus selalu bersemangat dan juga kawan pajak dimanapun kawan pajak berada, semoga senantiasa sehat dan selalu bersemangat dalam setiap aktivitasnya. Amin. Sebelum kita mulai, ada pantun nggak nih Mas Angga? Oh tentu saja Mbak Aurel, ada pantun Mbak Aurel. Boleh. Brazil kalah dari Kroasia. Cakep. Pendukungnya nangis dari pagi sampai malam. Selamat siang kawan pajak yang setia. Cakep. Mari bersama menyaksikan podcast PMA 6. Cakep. Oke Mas Angga, saya juga ada pantun nih. Wah mantep Mbak Aurel. Piala Dunia Qatar banyak membawa kejutan. Cakep. Timnas Maroko mencetak rekor tembus semifinal. Cakep. Podcast PMA 6 masuk seri ke-8. Membahas PPN atas penyelenggaraan teknologi finansial. Iya, dapat Mbak Aurel, luar biasa. Ini kita ngomong-ngomong berada di mana ya Mbak Aurel ya? Kita sedang berada di ruangan radio PMA 6. Radio PMA 6 ya Mbak Aurel ya. Iya. Kita ini berarti ada di episode podcast yang keberapa ya Mbak Aurel ya? Kita berada di episode ke-8 Mas Angga. Oh 8, sudah episode 8 udah cukup banyak ya Mbak Aurel ya? Iya Mas Angga, sudah cukup banyak. Nah kita akan terus memberikan edukasi perpajakan kepada kawan pajak agar menambah wawasan kawan pajak seputar perpajakan terkini gitu, Mas Iya, Angga. baik Mbak Aurel. Nah pada episode kali ini kami akan membawakan edukasi perpajakan tentang PPN atas penyelenggaraan teknologi finansial sesuai dengan PMK 69 tahun 2022. Jadi PMK 69 ini merupakan salah satu turunan dari 14 PMK turunan Undang-Undang HPP. Ya. PMK 69 ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan, yaitu sejak tanggal 1 Mei 2022. Seperti itu. Nah, sebetulnya PMK 69 ini berisi mengenai pajak penghasilan dan PPN atas penyelenggaraan teknologi finansial. Namun pada kesempatan ini kita hanya akan membahas mengenai PPN-nya saja. PPN-nya saja ya. Iya. Nah, Mas Angga, PMK 69 ini kan merupakan ketentuan untuk mengatur penyelenggaraan teknologi finansial atau yang biasa disebut dengan fintech ya. Bisa dijelaskan teknologi finansial itu seperti apa ya Mas Angga? Baik, kawan pajak sekalian dimanapun Anda berada dan juga Mbak Aurel host kita yang luar biasa ini, PMK 69 tahun 2022 ini mengatur mengenai terkait teknologi penyelenggaraan finansial, yang artinya penyelenggaraan teknologi finansial adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan pada sistem pembayaran Mbak Aurel. Oh iya. Nah, ini pada intinya adalah penerapan teknologi pada sistem keuangan yang lebih familiar kita sebut fintech tadi. Fintech ya. Ya, seperti yang kita ketahui pada akhir-akhir ini, masyarakat sekarang kan sudah terbiasa menggunakan dan termanjakan juga oleh teknologi ya Mbak Aurel, terutama oleh fintech. Seperti kita nih mau belanja, tinggal duduk di rumah, ambil HP, tinggal set, bisa tinggal bayar, pilihan produk kita nyampe deh paketnya ke rumahnya Mbak Aurel. Oh iya. Kemudian kalau kita juga mau nonton film atau movie juga tinggal buka HP, lihat di Netflix, kita bayar film yang kita ingin atau kita subscribe Netflix yang dimaksud, itu juga bisa menggunakan dompet digital. Ke minimarket juga Mbak Aurel, tinggal buka HP, scan QR, pembayaran kita juga bisa menggunakan dompet digital kita. Oh, iya. Mau beli token listrik, isi bensin di SPBU, bahkan bayar pajak PBB atau pajak lainnya juga bisa menggunakan fintech atau dompet digital ini Mbak Aurel. Iya. Intinya sudah semua lini transaksi yang dulu hanya kita manfaatkan dengan cara konvensional, yaitu dengan cara uang fisik atau uang cash,
sekarang dapat kita gunakan melalui fintech ini Mbak Aurel. Ya, sangat simpel ya Mas Angga ya, Betul, dengan Mbak transaksi dimanapun kita bisa menggunakan uang kita dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian akhir-akhir ini Mas Angga, ini kan sepertinya viral ya, beredar di masyarakat bahwasanya ada kabar-kabar nih kalau pemerintah akan mengenakan pajak terkait penggunaan fintech ini. Nah, apakah benar itu Mas Angga? Nah, ini nih yang kita perlu luruskan ya Mbak Aurel ya. Memang banyak sekali timbul kegaduhan di masyarakat, ditambah dengan isu-isu yang dimanfaatkan oleh media diangkat menjadi berita dan headline yang sengaja diviralkan juga bahwa pemerintah ini akan mengenakan pajak terhadap fintech atau saldo terhadap dompet digital. Nah, ini yang akan kita bahas nanti, apakah benar berita seperti itu, apakah ini yang harus diluruskan oleh kita ya Mbak Aurel ya. Iya, benar Nah, sekali. dalam kesempatan ini akan dijelaskan terkait dengan ketentuan PMK 69 tahun 2022, yaitu di mana dalam PMK ini mengatur terkait perlakuan pajaknya seperti apa, yaitu seperti PPh dan PPN-nya. Namun dalam episode podcast kali ini kita akan menyinggung atau membahas lebih banyak terkait PPN-nya atas penyelenggaraan teknologi finansial ini, yang mana untuk menentukan apakah dikenakan pajak atau tidak diatur melalui berbagai kriteria yang kedepannya akan kita bahas bersama seperti itu Mbak Aurel. Jadi untuk menentukan apakah fintech ini kena pajak atau tidak, ini diatur dari berbagai kriteria dari PMK 69. Dan untuk latar belakangnya itu sendiri, PMK 69 tahun 2022 ini yaitu ada 4, yaitu latar belakangnya yang pertama, pesatnya perkembangan teknologi keuangan atau fintech mempengaruhi proses bisnis sektor jasa keuangan dan menciptakan transaksi jasa yang baru atau modifikasi transaksi jasa sebelumnya. Dan kemudian belum ada ketentuan perpajakan yang mengatur secara khusus terkait pengenaan pajak atas fintech ini. Dan yang ketiga yaitu permasalahan pemotongan PPh pasal 23 atau 26 atas imbalan bunga pada layanan pinjam-meminjam atau peer-to-peer lending. Dan yang keempat terakhir, berdasarkan data OJK, industri fintech lending ini mencatatkan akumulasi kredit mencapai 295,85 triliun. Ini jumlah yang sungguh sangat signifikan, fantastis. Hingga akhir tahun 2021 meningkat dalam persentase 89,77% secara YoY atau tahunan, year on year. Begitu Mbak Aurel. Dan ini dasar hukumnya diatur pada pasal 44E ayat 2 huruf F Undang-Undang 7 tahun 2021, yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. HPP, ya? Betul Mbak Aurel, HPP. Pendelegasian wewenangnya penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak, di mana yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan, pemotongan, pemungutan, penyetoran dan atau pelaporan pajak yang telah dipotong dan atau dipungut oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada pasal 32A ayat 2 diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Seperti itu Mbak Aurel. Oh ya, baik. Berarti memang ada beberapa hal yang melatar belakangi pemerintah untuk mengatur penyelenggaraan fintech ini ya Mas Angga ya. Mbak Aurel. Nah, baik. Selanjutnya kita tidak menyangka-nyangka juga ya Mas Angga ya. Saat ini ternyata fintech itu sangat digemari oleh masyarakat dan juga memang sangat mendukung kehidupan kita sehari-hari untuk bertransaksi sehari-hari dimanapun kita berada ya. Nah karena itu jika tidak ada pengaturan perpajakannya secara khusus maka nanti bisa menjadi dispute begitu ya Mas Angga ya. Nah karena itu diperlukan PMK 69 ini agar kita semua mengetahui bagaimana perlakuan perpajakannya. Gitu. Kemudian untuk menepis isu-isu yang viral juga diharapkan kita juga dapat memahami bagaimanakah fintech itu apakah dipungut pajak atau tidaknya gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan apakah diatur juga dalam ketentuan perpajakan ini terkait hal-hal yang dibebaskan pajaknya, Mas Angga. Baik, Mbak Aurel, benar sekali tadi seperti yang bilang, ini fintech ini industri yang tanpa diduga sebelumnya bahwa industri ini akan menjamur, meningkat secara signifikan seperti data OJK tadi ya Mbak Aurel ya. Aturan belum ada, belum dibuat, tetapi
implementasi dari masyarakat terkait fintech ini sudah banyak beredar seperti itu. Iya, cepat sekali ya. Betul Mbak Aurel. Jadi baik, pada pasal 16B Undang-Undang HPP mengatur terkait jenis jasa keuangan yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Ini diatur terbatas hanya pada yang pertama jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Jadi masyarakat yang mempunyai tabungan, deposito aman, kawan pajak tidak perlu khawatir karena ini dibebaskan menurut pasal 16B Undang-Undang HPP. Oh iya, Ya, betul. berarti saya punya tabungan juga itu tidak termasuk kan ya? Aman Mbak Aurel, tidak kena PPN. Kemudian kita lanjut ya Mbak Aurel. Iya. Yang kedua yaitu jasa menempatkan dana, meminjam dana atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan metode surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel, unjuk cek, atau sarana lainnya. Dan yang ketiga, jasa pembiayaan termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Ya. Dan keempat yaitu jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Oh, Termasuk pinjol ya? ini seperti gadai Mbak Aurel, Oh, pegadaian. oh, Ya, pegadaian. betul. Oh iya, iya. Kalau pinjol tadi kayaknya seperti yang di cakupan nomor 2 seperti itu. Oh, Ini iya, baik. untuk gadai ini termasuk gadai syariah dan fidusia Mbak Aurel. Oh gitu. Kemudian ada jasa penjaminan, itu yang dibebaskan. Kemudian kegiatan pelayanan tertentu dalam rangka menghimpun dana dan kegiatan pelayanan dalam rangka menempatkan, meminjamkan dana, pembiayaan dan gadai yang mendapatkan imbalan berupa bunga atau interest based income. Dan yang terakhir ke-8 yaitu kegiatan pemberian jaminan terkait dengan simpanan Mbak Aurel. Seperti itu ada 8. Oh gitu ya, ada 8. Jadi kalau pinjol tadi termasuk yang kategori fintech yang dikenakan ya? Nah, itu nanti kita bahas di belakang Mbak Aurel. Oh ya, oke. Karena banyak juga yang bertanya-tanya Iya, antara pasti. dompet digital dengan pinjol ya Mbak Aurel ya. Pasti banyak yang bertanya-tanya ini. Iya. Baik, tadi sempat dibahas mengenai hal-hal yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, pada aturan PMK 69 tahun 2022 ini mencakup apa saja ya fintech ini Mas Angga? Nah, di PMK 69 garing PMK 03 tahun 2022 ini ada 8 cakupan yang diatur terkait teknologi finansial dan inovasi keuangan digital, yaitu yang pertama penyediaan jasa pembayaran, yang kedua penyelesaian transaksi investasi, yang ketiga penghimpunan modal, yang keempat layanan pinjam meminjam peer-to-peer lending atau yang dikenal sebagai pinjol ini Mbak Aurel. Oh, ini tadi Ya. ya. Oh iya. Kemudian ada pengelolaan investasi, kemudian layanan penyediaan asuransi online, kemudian ada pendukung pasar, dan yang ke-8 terakhir pendukung keuangan digital dan aktivitas jasa keuangan lainnya Mbak Aurel. Oh ya, baik. Jadi ada 8 juga ya Mas ya. Kalau tadi Iya, yang dibebaskan dari pengenaan PPN ada 8, ini Yang yang diatur dalam termasuk dalam cakupan teknologi Betul. finansial ini juga ada 8 ya betul Mas ada Angga. 8. Ya, baik. Nah, kemudian bisa dijelaskan Mas Angga bagaimana dengan prinsip PPN atas fintech ini? Baik Mbak Aurel. Berbicara terkait prinsip, di sini kalau kita baca atau teliti PMK 69 ini, prinsip yang diterapkan yaitu equal treatment, yaitu equal treatment PPN atas transaksi digital dan konvensional. Kalau dulu transaksinya berupa menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, uang dalam bentuk fisik ini, dan jika sekarang uangnya berbentuk non fisik atau digital, jadi penerapan PPN atas kondisi tersebut tidak ada perbedaan. Penerapan PPN antara transaksi konvensional dengan digital itu pasti sama. Cuman bentuk uangnya saja yang berbeda, Mbak Aurel. Dulu kita ada uang logam, uang kertas. Ya, kalau sekarang uangnya fisik kita dalam bentuk digital seperti itu Mbak Aurel. Ya, Dan tidak ada objek baru dalam digital ekonomi ini Mbak Aurel. Yang berbeda hanya bertransaksinya. Ketentuan PPN secara umum diatur pada pasal 4A ayat 2 huruf D, yaitu uang, ditekankan di sini, uang merupakan non BKP, yaitu uang dalam hal ini baik berbentuk fisik maupun digital merupakan non barang kena pajak. Jadi kawan pajak tidak perlu khawatir bahwa uang digital ini tidak akan dikenakan pajak. Objek pajaknya juga tidak ada perubahan, karena kalau kita lihat sekarang kan banyak kekhawatiran yang dari berita-berita yang beredar ya Mbak Aurel ya, Iya, bahwa kalau benar kita sekali. top up atau ada saldo di aplikasi dompet digital kita yang disimpan nanti akan dipotong atau dikenakan pajak oleh pemerintah.
Nah, ini yang tidak benar Mbak Aurel ya. Oh gitu, Saldo kawan ya. pajak yang tersimpan dalam aplikasi dompet digital dan uang lembaran yang tersimpan di dompet atau kantong kawan pajak itu adalah dua-duanya uang dan sama itu Mbak Aurel. Uang merupakan non BKP, tidak akan dipotong oleh PPN oleh pemerintah seperti itu Mbak Aurel. Oh, ya. Nah, kemudian ada lagi yang mengatur pasal 16B Undang-Undang HPP, yaitu jasa meminjamkan atau menempatkan dan jasa asuransi yang merupakan JKP yang dibebaskan PPN. Kemudian ada pasal 1 angka 5 dan pasal 4A ayat 3, yaitu jasa penyediaan layanan fasilitas atau sarana yang merupakan jasa kena pajak atau JKP. Kemudian ketentuan atas fintech ada yaitu uang elektronik di dalam suatu media merupakan non BKP. Kemudian jasa meminjamkan, menempatkan dana oleh kreditur kepada debitur melalui platform peer-to-peer lending P2P merupakan JKP yang dibebaskan PPN. Kemudian ada jasa asuransi melalui platform merupakan JKP yang dibebaskan PPN. Kemudian jasa penyediaan platform P2P atau peer-to-peer lending yaitu sarana atau sistem pembayaran merupakan JKP. Nah, yang perlu diperhatikan di sini bahwa PPN ini hanya dikenakan atas jasa penyediaan platformnya saja dan jasa penyediaan sarana baik itu sistem pembayarannya, bukan uangnya seperti itu Mbak Aurel. Oh ya, begitu ya Mas Angga. Baik, jadi pengenaan PPN yaitu hanya terhadap penyediaan jasa pembayarannya saja ya kawan pajak ya. Nah, bisa dijelaskan secara detail Mas Angga dari 8 cakupan yang disebutkan tadi terkait perlakuan pengenaan biayanya ini pengenaan pajaknya maksud saya. Pengenaan pajaknya ini seperti apa dan contohnya bagaimana? Baik Mbak Aurel. Jadi kita mulai dulu dari cakupan yang pertama ya Mbak Aurel ya, yaitu penyediaan jasa pembayaran. Di sini kalau kita kenal sehari-hari jasa penyediaan jasa pembayaran itu seperti uang elektronik Mbak Aurel, dompet elektronik, payment gateway, layanan switching, clearing, penyelesaian akhir dan transfer dana. Nah, objeknya ini adalah layanan penyelenggaraan fintech yang diatur dalam PMK 69 ini. Kemudian DPP-nya yang akan dikenakan pajaknya ini dihitung dari fee atau komisi, merchant discount rate atau imbalan lainnya. Nah, yang bukan objek pajaknya atau non objeknya yaitu uang dalam bentuk media uang elektronik termasuk bonus point, top up point, reward point maupun loyalty point. Nah, jasa pelayanan sarana atau sistem pembayaran inilah yang dikenakan PPN kawan pajak dan Mbak Aurel. Nah, kalau kita ambil contoh salah satu misalnya Mbak Aurel, kawan pajak top up saldo e-money atau uang elektronik. Maka yang akan dikenakan PPN bukan keseluruhan jumlah top up-nya, namun hanya dikenakan kepada biaya fee-nya atau biaya adminnya jika ada memang Mbak Aurel ya. Karena itu termasuk merupakan jasa penyediaan layanan. Jadi fee atau admin ini merupakan jasa penyediaan layanan. Seperti itu konsepnya Mbak Aurel. Oh ya, baik. Jadi pengenaan PPN ini terhadap jasa pembayarannya saja begitu. Betul. Ya. Nah, bisa dijelaskan Mas Angga konsep terhadap pengenaan PPN atas penyediaan jasa pembayaran ini dari bagaimana menentukan pajaknya dan juga menghitungnya serta contohnya bagaimana? Baik. Mungkin lebih bagus lagi kalau kita membahas terkait contoh sehari-hari Mbak Aurel ya, betul ya. Nah, di sini saya dan Mbak Aurel atau kami akan menjelaskan skemanya secara sederhana. Jadi kawan pajak sekalian, contohnya misalnya saya ingin mentop up saldo GoPay ya. Ini kita bukan di endorse GoPay ya Mbak Aurel ya. Ini contohnya saja ya. Ya seringnya misalnya top up GoPay, entah itu mau untuk transport, kemudian untuk beli makan kan kita biasanya pakai GoPay ya Mbak Aurel ya. Nah, ingin top up GoPay misalnya berapa nih Mbak Aurel? 50.000 ya misalnya, 50.000 aja misalnya ya. Nah, selain kawan pajak top up GoPay-nya, kawan pajak juga pasti di sana akan melihat ada fee. Nah, fee-nya ini apa? Fee-nya ini dikenakan atas biaya jasanya atau fee-nya ini adalah biaya jasanya. Biasanya ditetapkan dari minimarketnya atau penyedia jasa GoPay-nya. Nah, ini kebijakannya masing-masing setiap penyelenggara. Nah, kalau kita ambil contohnya tadi kita top up GoPay 50.000 dapat fee-nya misalnya 2.000 nih. Nah, biasanya kawan pajak ini bayar top up-nya sebelum ditetapkan PMK 69 ini kan
yaitu 50.000 ditambah fee-nya 2.000, jadi total kita top up 52.000 ya Mbak Aurel ya. Yeah. Nah, setelah ditetapkannya PMK 69 ini, maka top up 50.000 ini masuk menjadi saldo GoPay kawan pajak sekalian, yaitu sebesar 50.000 utuh tanpa dipotong sama sekali pajak sepersen pun tanpa dipotong, karena merupakan uang, dan uang ini merupakan non BKP Mbak Aurel. Ya. Betul. Nah, untuk fee-nya yang 2.000 tadi, inilah yang merupakan objek PPN atau DPP-nya, dan dikenakan PPN dengan tarif 11% Mbak Aurel. Jadi 2.000 dikalikan 11%, didapatlah ketemu angka Rp220. Oh ya, Nah, Rp220. Betul, itulah PPN-nya. Jadi nantinya kita akan membayar top up-nya sebesar 50.000 ditambah 2.000 ditambah Rp220. Jadi totalnya Rp52.220 Mbak Aurel, seperti itu. Oh ya, baik. Wah, ternyata pengenaan pajaknya hanya terhadap biaya atau fee-nya ya, Mas Angga ya. Betul, fee-nya, Mbak. Bukan jumlah keseluruhan top up-nya gitu. Jadi selama ini kekhawatiran terhadap berita bahwa top up misalnya GoPay akan dikenakan PPN 11%, itu tidak sepenuhnya benar ya kawan pajak ya. Jadi kita akan mengenal lebih dalam nih, membahas lebih dalam mengenai cakupan teknologi finansial ini seperti apa gitu. Baik, kita beranjak ke cakupan selanjutnya kawan pajak, yaitu penyelenggaraan penyelesaian transaksi atau settlement investasi. Nah, silakan dijelaskan Mas Angga. Baik Mbak Aurel, jadi kita masuk ke cakupan kedua ya Mbak Aurel ya? Iya, yang kedua. Yaitu penyelenggaraan penyelesaian transaksi settlement investasi. Yang mana jenis-jenisnya yang dikenal itu merupakan sarana komunikasi elektronik terpadu yang mendukung aktivitas penyelesaian transaksi efek secara pemindahbukuan, seperti CIBES. Di mana objeknya itu dikenakan pada layanan penyedia sarana atau fasilitasnya. Dan DPP-nya itu ditentukan yaitu hanya berupa fee, komisi, dan atau imbalan lainnya. Nah, jadi tetap untuk menentukan PPN-nya bukan dari uangnya tapi fee atau komisinya. Dari cakupan nomor 2 ini sama seperti cakupan yang pertama tadi, kawan pajak. Oh ya, berarti untuk jenis penyelenggaraan penyelesaian transaksi. Betul. Investasi ini juga sama ya. Jadi dari fee-nya yang dikenakan gitu. Kemudian untuk cakupan yang ketiga yaitu penyelenggaraan penghimpunan modal. Ini bisa dijelaskan Mas Angga? Baik Mbak Aurel, ini cakupan ketiga yaitu penyelenggaraan penghimpunan modal. Apa ini sih sebenarnya? Nah, penyelenggaraan penghimpunan modal ini jenisnya yaitu layanan urun dana atau equity crowdfunding. Jadi misalkan ini contohnya kawan pajak mempunyai ide nih untuk membangun bisnis, membangun perusahaan misalnya UMKM lah misalnya ya Mbak Aurel. Usaha kecil-kecilan gitu. Betul. Ya. Nah, ini kan perlu dana yang ya lumayan lah misalnya Mbak Aurel ya. Nah, kemudian kawan pajak itu juga menginfluence orang-orang untuk mengumpulkan dana yang nantinya dana ini akan dipakai sebagai modal untuk menjalankan UMKM dari kawan pajak yang mempunyai ide tersebut Mbak Aurel. Jadi orang-orang yang memberikan dana tersebut nantinya juga dianggap sebagai investor. Dan dana yang berasal dari investor tersebut adalah termasuk modal usaha UMKM kawan pajak tersebut. Nah, modal atau pengumpulan dana ini bukan merupakan objek PPN. Yang merupakan objek PPN-nya yaitu jika nantinya terdapat transaksinya ini adanya fee atau komisi pada platform yang digunakan dalam rangka penghimpunan dananya ini, maka itulah yang dikenakan PPN-nya, bukan dari dananya yang terkumpul ini. Nah, objeknya yang diatur di PMK ini yaitu layanan penyedia sarana atau fasilitas. DPP-nya seperti tadi yaitu fee atau komisi, diskon rate atau imbalan lainnya. Dan non-objek pajaknya tentu saja jasa menempatkan dana dan jasa pembiayaan oleh pemodal. Tidak perlu khawatir seperti itu Mbak. Oh ya, baik Mas Angga. Jadi kita kalau mau mengumpulkan modal juga tidak perlu khawatir ya? Iya, tidak disentuh pajak atau PPN sepeser pun. Namun jika terdapat fee atau imbalan lainnya, nah itu hanya sebesar fee-nya saja ya Mas Angga ya. Baik, kemudian untuk cakupan yang keempat yaitu layanan pinjam meminjam berbasis teknologi atau disebut peer to peer lending.
Nah, ini bisa dijelaskan Mas Angga Nah, maksudnya ini bagaimana? Mbak Aurel, layanan pinjam meminjam berbasis teknologi. Nah, sekarang kita kenal sebagai peer-to-peer lending. Apa sih? Ya, istilah singkatnya kalau kita lihat yang sekarang ini marak pinjaman online atau Oh, ini pinjol. ya tadi yang Ini saya tanya-tanyakan ya. layanan pinjam meminjam, betul Mbak Aurel. Iya. Mbak Aurel bukan korban pinjolan. Oh, enggak. Ya, aman ya Mbak Aurel ya. Aman. Nah, jadi kalau kawan pajak di sini pernah melakukan transaksi atau pernah melakukan pinjol misalnya. Nah, pinjolnya ini dana yang kawan pajak dapatkan ini tidak dikenai PPN. Oh, Yang iya. dikenakan PPN yaitu DPP-nya merupakan fee atau komisi, merchant discount rate atau imbalan lainnya dari pinjol ini, aplikasi pinjolnya ini. Karena non objek yang diatur di PMK 39 ini yaitu jasa menempatkan dana, memberikan pinjaman, pembiayaan oleh kreditur ini bukan objek pajaknya seperti itu. Oh, gitu ya. Baik. Nah, kemudian untuk cakupan yang kelima Mas Angga, ini terkait penyelenggaraan pengelolaan investasi. Bisa dijelaskan Mas Angga apa Baik, yang Mbak dimaksud? Baik. Penyelenggaraan pengelolaan investasi. Nah, di sini ada jenis-jenisnya yang dikenal di masyarakat yaitu advanced algorithm, kemudian ada cloud computing, kemudian capabilities sharing, dan kemudian ada open source information technology, dan yang selanjutnya automated advice dan manajemen social trading. Di sini objeknya yang diatur yaitu layanan penyedia sarana atau fasilitasnya. Dan DPP-nya yaitu sama, yaitu fee atau komisi, merchant discount rate atau imbalan lainnya. Yang bukan objeknya atau non-objeknya yaitu jasa menempatkan dana atau jasa pembiayaan oleh pemodal. Seperti itu Mbak Pria. Oh ya, baik. Itu tadi sudah yang kelima ya Mas Angga. Baik. Selanjutnya untuk cakupan yang keenam yaitu layanan penyediaan produk asuransi online. Betul. Nah, ini juga bisa dijelaskan Mas Angga? Ya Mbak Aurel, layanan penyediaan produk asuransi online. Ya, ini seperti apa? Jenisnya ini yang dikenal di masyarakat adalah asuransi perjalanan atau keterlambatan yang disediakan oleh marketplace. Nah, misalkan nih kawan pajak membeli tiket pesawat atau tiket kereta api atau tiket darat yang lainnya di aplikasi yang terkenal ini, aplikasi perjalanan misalnya tiket.com atau Traveloka. Kawan pajak di sini kan ada tuh terdapat pilihan paketnya, memilih untuk menggunakan paket asuransi perjalanan yang disediakan oleh platform ini Mbak Aurel. Oh iya, jadi kita Nah, memilih ya. Betul. Nah, ini diantaranya akan menanggung apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik dari segi keselamatan maupun keterlambatan jadwal. Nah, di sini jika kawan pajak menerima kompensasinya tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan tadi karena sudah memilih paket asuransi tersebut, dananya tersebut yang kawan pajak dapatkan itu tidak dikenakan pajak karena objeknya ini hanya layanan penyedia sarana atau fasilitasnya. Dan DPP-nya apa yang dikenain pajaknya yaitu DPP-nya di mana diatur DPP-nya dalam PMK 39 ini yaitu dikenakan pada fee atau komisi, merchant discount rate atau imbalan lainnya jika nantinya ada di paket asuransinya tersebut. Jadi yang bukan objek pajaknya atau non objek pajaknya itu jasa asuransi online-nya yang diterima oleh kawan pajak atau customer-nya tersebut Mbak Aurel. Oh ya, berarti jasa asuransinya itu bukan merupakan objek dari PPN Fintech ini ya. Betul Mbak Aurel. Nah, kemudian untuk cakupan yang ketujuh Mas Angga, ini terkait layanan pendukung pasar. Nah, bisa dijelaskan Mas Angga? Ya, cakupan yang ketujuh layanan pendukung pasar. Ini jenisnya ada artificial intelligence, machine learning, kemudian ada machine readable news, kemudian ada market information platform, di mana DPP-nya itu juga sama diatur di PMK ini hanya fee atau komisi, merchant discount rate atau imbalan lainnya. Kemudian non objek pajaknya juga di sini tidak diatur seperti Mbak Aurel. Oh gitu, baik. Nah kemudian tadi kan sudah dijelaskan dari yang pertama sampai yang ketujuh ya. Ini untuk cakupan yang terakhir Mas Angga, yang ke-8. Baik. Yaitu layanan pendukung keuangan digital dan aktivitas jasa keuangan lainnya. Bisa dijelaskan lagi Mas Angga? Baik. Ini yang terakhir atau cakupan nomor 8 yang diatur di PMK 39 ini yaitu PMK 69 maaf ya Mbak Aurel. Iya. Yaitu layanan pendukung keuangan digital dan aktivitas jasa keuangan lainnya.
di mana ini jenisnya yang dikenal yaitu artificial intelligence, machine learning, machine readable news, market information platform. Yang dikenakan DPP-nya sama, yaitu fee atau komisi, merchant discount rate, atau imbalan lainnya, seperti itu Mbak Aurel. Oh begitu, baik. Di antara kedelapan ini tadi Mas Angga, kira-kira yang mana saja yang paling sering digunakan pada umumnya? Baik, yang paling sering digunakan pada masyarakat umumnya ini, otomatis yang tadi kita jelaskan, yaitu uang digital ya Mbak Aurel ya, dompet, itu ya. saldo digital, yaitu ada OVO, kemudian Dana, kemudian GoPay, Link Aja kalau BUMN, kemudian tadi ada pinjol, ini yang marak sekali nih, banyak korbannya ya, mudah-mudahan bukan termasuk kawan pajak yang Mbak Aurel ya. Betul Mbak Aurel. Oh itu ya, jadi yang paling sering kita gunakan sehari-hari ya Mas Angga Dan ya. kabar yang beredar tuh kan, wah nanti kalau ada saldo di aplikasi dompet digital saya nanti tiba-tiba berkurang. Itu tidak benar seperti yang saya jelaskan tadi. Oh iya. Jadi ketika kita akan bertransaksi dan di sana ada fee-nya, nah itu yang dipotong pajaknya, bukan atas jumlah saldo atau uang digital yang tersimpan di aplikasi kawan pajak sekalian. Oh iya, baik Mas Angga. Ternyata banyak juga ya kawan pajak detail pengaturan PMK 69 ini tentang PPN atas fintech ini jika kita pelajari lebih dalam. Jadi PPN atas penyelenggaraan teknologi finansial ini tidak semua dikenakan PPN ya Mas Angga ya. Betul. Dan kalaupun termasuk yang dikenakan PPN, ini juga hanya dari biaya administrasi atau fee-nya yang ditimbulkan seperti ya contohnya tadi biaya administrasi ya, seperti itu ya. Kawan pajak tidak perlu khawatir karena bukan saldo kita yang dikenakan PPN dari fintech ini kawan pajak. Jadi kawan pajak tetap dapat menikmati layanan-layanan berbasis teknologi yang memang sangat diperlukan dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Betul. Nah, demikianlah kawan pajak edukasi kita mengenai PPN atas fintech atau penyelenggaraan teknologi finansial ini yang dapat kami sampaikan. Untuk podcast PEM Asik selanjutnya, saksikan terus ya kawan pajak, karena di episode berikutnya nanti kita tentunya akan membahas mengenai aturan-aturan atau informasi-informasi seputar perpajakan terupdate dan terkini gitu. Oh iya Mbak Aurel. Sama ada lagi nih Mbak Aurel, agar kawan pajak dimanapun Anda berada tidak ketinggalan, jangan lupa diklik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya di akun YouTube KPP PMA 6. Iya. Sebelum ditutup, saya boleh berpantun sedikit nggak Mbak Aurel? Oh boleh. Masih Sampai dalam rangka penutup Piala ya? Dunia nih kawan pajak. Wah, Nonton bareng Piala Dunia memang lebih asik. asik. Finalnya Argentina menang Piala Dunia. Cakep. ZIWBK sudah diraih KPP PMA 6. Cakep. Segala bentuk pelayanan tidak dipungut biaya. Cakep. Baiklah kawan pajak, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada podcast kita hari ini. Sampai jumpa lagi kawan pajak, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam PMA 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.